akreditasinya A. Ya memang betul Bu Haji Ratiwi akreditasinya A. Itu adalah kerjaan lembaga kami mah. Jadi kami yang menilai semua lembaga Bu Haji Ratiwi ternyata sesuai dan mendapatkan nilai. Untuk dapat nilai A itu susahnya luar biasa mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang saya hormati Kepala Sekolah beserta Dewan Guru, yang saya hormati Ibu Fasilitator kita dari BBGP. Perkenalkan Ibu dan Neneng, alhamdulillah terima kasih sudah sampai di TK Asal. Dan yang saya hormati para orang tua murid sebagai perwakilan dari komite TK Asal. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu dalam acara kegiatan langsung dari BBGP ya Bu ya, untuk kegiatan pembelajaran di komite sekolah. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan lancar. Insya Allah nanti ada pertanyaan-pertanyaan atau kita sharing ya dengan ibu fasilitator kita, dan ibu tenang aja, tidak usah grogi, tidak usah tidak usah nanti tegang, ya, curhat aja, kita curhat aja. Mungkin ya nanti apa yang disampaikan oleh Ibu Haja Neneng yaitu sebagai fasilitator, mudah-mudahan nanti kedepannya kita lebih baik lagi, lebih kompak lagi mungkin untuk kegiatan di sini sebagai komite, dan mudah-mudahan komite di sini tambah berkualitas ya Bu ya. Amin, amin, kita amin. semuanya tambah hebat ibu-ibunya, terutama dalam mendukung sekolah ini dan dalam memberikan pelayanan kepada anak-anak kita ya Bu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semangat buat ibu-ibu komite, saya senang sekali dengan ibu-ibu komite yang sangat hebat, pagi-pagi sudah mau hadir di sini dalam acara undangan ini ya Bu ya. Sekali lagi saya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita dipertemukan di TK Salafus Sholih ini. Saya ketiga kali Bu datang ke sini ya. Alhamdulillah yang terhormat Bu Haji Ratiwi selaku kepala sekolah, kemudian Ibu Penilik, Ibu Haji Tati Rohaiti yang sudah hampir 3 tahun ya kita bersama-sama, kemudian Ibu Guru, yang terhormat juga kepada mama-mama. Alhamdulillah mama-mamanya masih muda ya. Ini komite sekolah ya semuanya, pengurus. Ada perwakilan. Yang jadi pengurus yang mana aja? Oh ini bertiga. Ketuanya mama? Oh ibu ketuanya. Sekretaris? Sekretaris, bendahara mama. Oh ini ada semua lengkap ya. Berarti yang lainnya anggota. Sebetulnya saya ingin dihadirkan semuanya. Khawatir orang tuanya ada yang bekerja. Ya udah yang bisa aja gitu kan. Yang penting nanti apa yang saya sampaikan pesan pada hari ini nanti mama-mama bisa sampaikan lagi ke yang lain gitu ya. Di sini namanya POMG apa komite? POMG. Nah di sini saya bahasanya komite. Sama aja mah isinya mah ya. Sekarang ini kan kurikulum merdeka, jadi memang lebih umum dipakai bahasanya itu komite. Cuman karena dari dulu mungkin di sini namanya POMG, lebih melekat POMG, jadi nggak apa-apa. Nanti ini tinggal diganti aja POMG gitu ya. Jadi mama jangan ini komite apaan sih gitu ya. Jadi POMG itu artinya Persatuan Orang Tua Murid dan Guru. Memang harus ada wadahnya. Jadi kalau mama-mama misalnya mama mau curhat, mau memberikan masukan ke sekolah, tapi mau ngomong ke Bu Haji Ratiwi nggak berani, mau ngomong ke Bu Gurunya juga nggak berani, mama bisa lewat POMG, ya, lewat ketuanya.
Bu, tolong sampaikan dong ke Bu Haji Ratiwi, saya pengen deh sekolah ini misalnya dicat lebih terang gitu. Bisa disampaikan melalui wadah itu. Mama dulu lagi jadi ketua, sekretaris dan bendahara, dipilih nggak? Dipilih, pakai voting, suara terbanyak ya. Yang pakai lidi itu kan? Ya, nah gitu pakai lidi. Jadi mama yang terbanyak gitu ya. Baru anaknya di TKA sekarang. Oh di TKA, semua di TKA. Oh udah TK, udah pengalaman ya. Mama tahu nggak fungsinya POMG untuk apa sih? Menampung inspirasi, aspirasi, apalagi Botram memang biasanya semua POMG pasti senang Botram ya. Apalagi mah Botram juga nggak apa-apa deh masukin aja ya, biar seneng jadinya gitu kan. Apalagi mah Yang untuk menampung aspirasi untuk mengurus anak-anak juga Bu. Ya. Ya, yang kayak kegiatan-kegiatan orang tua gitu ya. Sama murid, jadi orang tua itu dilibatkan juga. Nah, jadi ada Pinter, mama hebat ya. Keren mama. Bu Haji, saya boleh minta kuehnya satu, mama pilih mau yang mana? Pilih. Mau yang mana? Spesial. Maksudnya biar yang lain mau jawab juga. Oke. Iya, karena kalau saya kasih kue, jadi mama sampai seumur hidup ingat, oh ya pernah dikasih kue gara-gara menjawab gitu ya. Ada mah yang mau jawab lagi? Pokoknya mau bener mau salah saya kasih kue jawabannya ya. Ada lagi? kuenya masih banyak. Kuenya masih banyak, tenang. Kalau yang jawabannya bener banget, nanti saya traktir makan bakso pulangnya. Lanjut Bu, ini biar tahu dulu, saya nggak mau bacain mah. Siapa yang mau baca di sini? Biar pegang mic mah. Nah, mama ya oke. Mau kue mah? Ya silahkan. Komite sekolah merupakan suatu badan yang beranggotakan orang tua siswa, guru dan pegawai sekolah yang ditunjuk untuk mengelola dan mengawasi segala kegiatan sekolah. Dalam Permendikbud disebutkan bahwa komite sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua, wali peserta didik, komunitas sekolah, pakar pendidikan, serta tokoh masyarakat yang peduli terhadap pendidikan. Nah, sekarang ini yang disebut dengan POMG. Jadi seperti ini ya, Mah. Mandiri. Jadi artinya dia mitra sekolah. Kan ketuanya bukan Bu Haji Ratiwi juga, ya kan? Jadi mitra, namanya mitra. Kan ketuanya Mama siapa? Mama Yura. Yura tuh bahasa yang di TikTok yang baru ya. Lagi viral itu ya. Nggak tahu ada orangnya di sini ya. Mama Yura, berarti ini Mama lagi viral nih ya. Gitu. Jadi ini ya Mah ya, komite itu. Oh iya tadi lupa. Aduh, mau yang ini Bu? Mau yang mana? Oh terserah ya. Udah yang ini aja biar nggak samaan ya. Nanti biar punya cerita sama Bu Naneng, masa dikasih kuenya yang warna-warni gitu ya. Ya biar ada ini. Kalau enggak nanti bisa tukeran rasa ya. Gitu. Oke. Jadi ini pengertian dari POMG ya, atau komite sekolah. Jadi intinya untuk membantu semua program dan kegiatan sekolah. Sekarang Bu Haji Ratiwi udah capek sehari semalam nyusun program kegiatan yang bagus, pokoknya bagus banget ya, yang bagus banget. Bu, ini sudah saya siapkan ya programnya untuk 1 tahun. Begitu ditempel, mama-mama pada diem aja semua di sini, nggak ada yang respon, nggak ada yang membantu. Kira-kira berjalan nggak itu program? Enggak kan? Sebagus apapun program sekolah, kalau tidak didukung komite akan berjalan? Tidak akan berjalan. Semua tuh dari komite. Ya sekarang Bu Haji Ratiwi mau ngadain manasik haji, mama-mamanya diem aja. Kan yang biayain siapa? Mama-mama. Jalan nggak kira-kira manasik hajinya? Nggak jalan, karena kan biasanya manasik haji kan di luar kan. Mama beruntung loh memasukkan putranya ke sini. Kenapa beruntungnya? Ada yang tahu? Kenapa bisa beruntung masuk ke sekolah ini? Lengkap. Terus apa lagi? Yang kenceng mah biar Bu Haji Ratiwi denger. Kegiatannya lengkap,
juga antara orang tua sama orang tua sama guru sama kepala sekolah itu Deket. deket ya, terus kekeluargaannya juga bagus, agamanya juga pendidikan agamanya juga diutamain, terusnya saya kan udah 2 kali ya. Oh, udah 2 kali. Dua. Jadi puas. Iya, alhamdulillah udah deket juga dari rumah gitu. Anaknya juga lebih mandiri gitu, bisa mau ditinggal gitu ya tadinya. Anaknya gak mau ditinggal, jadi udah mau ditinggal gitu, udah bisa ditinggal gitu, gak harus ditungguin orang tua. Gitu. Mungkin emang di awal-awal mau harus ditungguin, tapi lama-lama anak jadi ikut mandiri gitu. Ya, itu juga di sini tuh selain itu juga ya gak ada. Maaf ibu, gak ada yang jualan gitu. Jadi anak-anak tuh Ada jajan sembarang, terus irit juga. juga juga bu. Ya itu deket juga, gak terlalu banyak biaya. Sip ya. Oke, ada lagi mah? Oh, hebat ya. Oke, ada lagi yang lain, Mama? Sekolah penggerak, oh udah tahu sekolah penggerak. Ya, Mama tadi nyebutin akreditasinya A. Ya memang betul, Bu Haji Ratibi akreditasinya A. Itu adalah kerjaan lembaga kami, mah. Jadi kami yang menilai semua lembaga Bu Haji Ratibi ternyata sesuai dan mendapatkan nilai. Untuk dapat nilai A itu susahnya luar biasa, mah. Tidak sembarang sekolah bisa mendapatkan A. Kalau sudah mendapatkan A, artinya sekolah ini sudah diakui secara nasional oleh pemerintah, lembaga ini bagus. Karena proses akreditasi itu kan memang dibiayai oleh pemerintah. Dan biayanya itu luar biasa, bukan sedikit ya. Karena asesornya juga yang menilai banyak. Ada asesor KPA, ada yang datang visitasi 2 orang, terus nanti ada asesor validator, kemudian ada lagi dari Bahan Nasional. Jadi sekitar 4-6 orang yang menilai lembaga ini. Jadi nggak sembarangan, bukan cuma Bu Neneng datang ke sini menilai terus dikasih, enggak. Jadi yang menilai itu banyak ya. Kalau lebih banyak yang menilai berarti otomatis nilainya akan objektif ya. Kalau cuma satu mah, udah orang saya kenal sama Bu Tiwi gitu kan. Tapi yang menilai waktu itu bukan saya ya. Yang menilai orang lain datang ke sini dan alhamdulillah sesuai gitu ya. Mungkin kalau saya pun yang datang saya menilai ke sini mungkin akan memberikan penilaian yang sama gitu ya. Yang itu yang pertama. Yang kedua, TK Salafus Solih ini adalah sekolah penggerak ya. Sekolah penggerak itu juga luar biasa. Tidak sembarangan orang bisa daftar sekolah penggerak. Kalau tidak, kepala sekolahnya berprestasi ya, guru-gurunya juga berprestasi, kemudian sekolahnya juga mumpuni. Nah, karena kan yang diwawancara bukan sekolah. Yang diwawancara siapa? Kepala sekolahnya yang langsung diwawancara. Bagaimana prestasinya. Kebetulan Bu Haji Ratibi ini sebagai IN dulunya, instruktur nasional. Alhamdulillah akhirnya diterima. Sayalah guru sekolah penggeraknya gitu. Jadi saya yang membina sekolah Bu Haji Ratibi selama 3 tahun gitu ya. Dan mudah-mudahan bisa dirasakan manfaatnya sama mama-mama ya. Jadi memang dalam kurikulum Merdeka sekarang itu tidak ada lagi yang namanya calistung. Ya, nggak ada. Kalau calistung itu mah membebani otak anak, kasihan mah. Sekarang nggak akan terasa. Tapi nanti efeknya itu akan terasa secara psikologis. Sekarang mama nih punya air 1 gelas. Diisi 1 teko luber nggak? Dipaksa kan anak ya. Overdosis mah. Anak saya ketika di TK have fun tuh. Mirip yang gendut tadi tuh, siapa tuh namanya tuh yang gendut itu. Nah itu. Seneng maju tampil ke depan. Seneng ikut lomba-lomba, menang terus. Biar gendut juga menang terus gitu. Have fun kan. Begitu saya masukin ke SD Islam, bebannya banyak gak mah? Di SD Islam, hafalan surat, hafalan, segala macam hafalan pokoknya. Itu anak yang tadinya dia semangat sekolah, begitu dia sekolah, hari pertama, hari kedua, sampai dengan 1 semester, nggak ada perubahan. Males, nggak pernah mau nulis, nggak pernah mau belajar. Setiap hari sekolah itu, bajunya tuh pokoknya kotor semuanya. Terus 1 semester 6 bulan kan ya, itu tasnya udah habis 8. Beban dia banyak di sini, harus ngegendong. Udah saya beliin yang pakai roda. Oh pakai roda, udah diaduk-aduk begitu ya, udah sama aja deh gitu ya.
Nah, tapi saya lihat apa yang salah ya, sampai saya dipanggil sama wali kelas. Kayaknya anak ibu nggak bisa naik kelas nanti di semester 2. Loh, saya bilang kenapa? Karena kita harus memenuhi standar penilaian. Ya, dulu KKM, ingat nggak, Mah? Ya, ketuntasan kriteria minimal ya. Kriteria ketuntasan minimal kalau nggak salah, apa ya, kebalik gitu. Jadi kalau belum nilainya misalnya 7 atau 7,5 itu belum dianggap lulus, jadi harus di hair atau di remedial ya, gitu. Nah, sekarang bagaimana anak saya mau dapat nilai 7 atau 7,5? Nulis aja nggak mau, udah bad mood dia duluan. Saya langsung ambil sikap, saya bilang kalau misalnya memang anak saya tidak tidak naik kelas, mendingan saya pindahkan sekolahnya, karena memang anak saya itu tergolong anak yang agak hiperaktif, jadi kinestetik dia tipenya, jadi nggak mau diem gitu mah, nggak mau diem. Tapi saya yakin anak saya ini pinter gitu, bukan karena dulu zaman dulu yang salah nih, anak belum bisa calistung dianggap bodoh. Ya, itu anak saya belum bisa calistung, makanya dianggap bodoh sama gurunya. Ya, ini yang salah. Saya yakin anak saya ini pinter. Orang dulu pialanya tuh paling banyak di rumah gitu kan, ketika di TK have fun, menyenangkan pembelajarannya gitu ya. Ketika di SD kan dia bad mood langsung, sholat duha ini segala macam, udah pokoknya bebannya banyak gitu. Akhirnya saya ngambil sikap, tapi karena si kepala sekolahnya ini teman, ya udah mah jangan dulu pindah sekolah ya, kita upayakan dulu katanya, nanti bu gurunya biar datang ke rumah, yang penting biar nilainya terpenuhi. Nah, itu yang salah. Bu gurunya datang ke rumah selama 3 bulan, datang sekolah sama sekolah anak saya, tapi pulang dari sekolah dia gurunya datang ke rumah, tetap nggak ada hasilnya mah, ya sama aja bad mood, dia nggak mau gitu ya. Nah, akhirnya kata saya kalau nggak ada perubahan, saya lihat kalau tipe anak yang nggak mau diem gitu, berarti harus apa mah kitanya? Harus memfokuskan perhatiannya dengan cara apa? Saya lihat kebetulan di rumah ada piano, dah saya lesin piano, saya lesin biola, itu kan dia memancing ini konsentrasi. Atau saya mau lesin badminton tadinya gitu, cuman itu aja yang bisa gitu. Akhirnya saya lesin, dan kebetulan di sekolah itu dulu anak saya tuh bilingual sekolahnya, jadi TK-nya TK umum, padahal saya juga punya sekolah mah, tapi karena anak saya tipe kinestetik, kalau ada mamahnya di sekolah dia nggak mau masuk kelas, jadi saya sekolahin di tempat yang lain, bilingual hari-hari. Bagus sekolahnya waktu itu, Pak, ngomongnya ya namanya bilingual kan pasti ininya pakai bahasa Inggris ya, terus kemandiriannya bagus. Anak itu setelah habis makan kan di sana ada meal ya, jadi makannya udah dikoordinir semua dari sekolah. Mereka cuci piring sendiri, nggak marah saya mas sebagai orang tua, biarpun misalkan di rumah dia nggak pernah kerja seperti itu, tapi kalau di sekolah kan diajarkan bagaimana dia harus life skillnya harus muncul. Life skill itu artinya kecakapan hidup gitu ya. Ya biarpun mama jangan marah juga kalau di sini disuruh cuci piring sama Bu Haji Ratiwi ya, anaknya itu bagus mah ya, untuk melatih dia, karena suatu saat kan kita tidak membersamai anak kita terus mah, dia harus belajar mandiri ya, apalagi anak laki-laki, mungkin suatu saat dia kemana gitu ya. Nah, di situ di sekolah itu saya ada guru musik baik banget, baik, jadi dia menganggap itu temennya gitu. Mah kata saya kayaknya ini cocok deh gitu ya, karena dia humble gitu dengan anak-anak ya. Akhirnya saya panggil ke rumah, Kak, Kak Markus bisa nggak ngajarin anak saya musik di rumah? Boleh Bu katanya gitu, les piano di rumah mah, les piano, les biola di sekolah. Nah, les piano di rumah itu guru musiknya sampai takjub gitu, Bu, saya seumur-umur saya mengajar les musik sama anak, baru kali ini saya mendapatkan murid 1 bulan itu hafal 3 lagu. Itu udah luar biasa. Nah, ketika saya tes, ternyata otak anak saya itu yang berkembang otak kanan. Kalau imajinasi dan lain itu lebih cepat dia. Lebih kreativitas itu lebih cepat di otak kanan gitu ya. Nah, dari situ tuh dia mulai fokus ke pelajaran. Jadi gurunya datang ke rumah itu nggak berhasil mah. Justru berhasilnya dengan cara dia dari biola, dari itu kan dia melatih konsentrasi kan. Akhirnya dari situ kelihatan tuh mulai berat gitu. Kalau di grafiknya tuh dia langsung naik gitu. Nah, makanya saya sering ngajarin ke teman-teman sekolah penggerak, kalau kita menghadapi anak yang kinestetik, jangan langsung dianggap
nakal, ya enggak? Terus kita mendapati anak yang langsung tidak bisa baca tulis itu dianggap bodoh, itu yang salah. Jadi, nah baru setelah saya ternyata diberikan amanah sama Allah, dikasih ilmu tentang bagaimana tentang dunia PAUD, baru saya mengerti, oh ternyata pola pembelajaran yang lama itu salah. Jadi kadang-kadang orang itu dianggap pinter kalau nilai akademisnya bagus, bener gak? Padahal di dalam Islam tidak seperti itu. Dalam Islam apa yang bagus itu apa mah? Mama ya akhlak adab ya adab. Banyak anak sekolah pinter, cerdas, tapi ketemu guru di sekolah, ketemu gurunya misalnya dia setelah besar atau apa, ketemu gurunya di jalan atau di mana nggak pernah salim atau cium tangan, berarti dia tidak beradab. Ke mama juga misalnya, mama lebih senang nggak punya anak yang pinter tapi durhaka misalnya, atau mama senang anak yang sopan, biarpun bodoh tapi sopan gitu ke orang tua, patuh, yang mana mah? Sopan dan pintar ya, jangan bilang sopan dan bodoh jadi doa nanti. Gitu ya. Bingung ya sama Bu Nanang, dikasih pilihan tapi kalau milih bingung gitu ya. Gitu. Jadi harus yang sopan dan ya pintar, didoakan. Kalau pintar itu bonus mah ya, dari bonus. Ketika kita mengejar akhirat, insya Allah dunia dapat. Tapi kalau kita terus saja mengejar dunia, ya cuma dunia aja yang dapat, akhiratnya nggak dapat. Udah bagus menyekolahkan di sini, agamanya ada, ya kan? Tadi ada yang bilang bagus agamanya, iya, alhamdulillah agamanya ada, ya kan? Terus pola pembelajarannya udah bener, karena bukan di sini tidak diajari calistung, semua diajari mah calistung, tapi dengan cara yang berbeda, metodenya yang berbeda, tidak memberatkan otak anak, ya. Bu Haji Ratiwi, saya minjem anggur deh, mau ngajarin ke mama nih cara. Oh yang tadi yang mana tuh? Udah bagian ibu aja yang ngasih-ngasih ya. Nih ya mah. Mama cara mengajari anak di rumah ini misalkan dianggap biji lah ya, biji apa batu kerikil misalnya. Cara mengajari anak di rumah nih, di rumah atau di sekolah di sini sekarang bukan dengan cara nulis huruf dari satu buku penuh. Kalau zaman dulu kita satu buku penuh. Sekarang yang masuk itu belajar itu yang menyenangkan apa yang enggak menyenangkan. Nah, ketika kita belajar huruf ke anak, caranya bukan pakai A nulis dari sampai 2 halaman, tapi mengajarkan misalnya dengan boleh dengan batu, boleh dengan lidi, mama punya lidi di rumah, boleh dengan korek api misalnya ya, tapi korek api itunya jangan dikasihin mah, batangnya aja yang diambil ya, itu bisa. Nah nanti mengajarkan ke anak misalnya gini, mau huruf A, coba yuk kita susun huruf A, ini yang sederhana ya, saya ajarin ke mama nih. Huruf A, gimana huruf A gitu misalnya nih. Kita susun, nanti cuci lagi ya Bu Haji. Ini huruf A. Nah, coba. Oke, disusun sama anak huruf A. Nah, misalnya udah kebentuk nih huruf A ya. Huruf A. Terus coba sekarang huruf A-nya dihubungkan dengan huruf A pakai kartu huruf. Nah, berarti ini udah bisa belum dia menyusun huruf A? Atau misalnya di sini ada huruf A, dia ngikutin pola gitu. Ya. Bisa. Nah, nanti lama-lama lebih cepat mana mah? Coba sekarang kamu susun huruf B, dia masih ngikutin pola. Akan cepat nggak? Cepat. Tetap mama di sini disiapin juga kertas sama pensil misalnya. Coba sekarang tulis pakai ini. Lebih menyenangkan nggak kalau begitu? Ya nggak? Lebih cepat nggak kira-kira? Lebih cepat. Makanya Bu Haji Ratiwi kan di sini setiap anak datang dia disuruh sekarang pelan-pelan nulis absen sendiri. Ya itu kan fungsinya untuk apa? Biar anak cepat membaca. Jadi dengan cara yang pelan-pelan gitu loh, tidak membebani anak. Kalau dulu kan, aduh kasihan deh, mama anak kecil saya kasih makan nih, anak seumuran ini saya kasih makan nasi sampai sepiring gede, muntah nggak mah? Muntah gitu. Jangan, kalau bukan porsinya jangan dikasih. Nanti mama nih udah dihitung ini huruf A, habis udah disusun huruf A, terus diapain lagi mas supaya dia bisa cepat ngitung? Dihitung berapa jumlahnya. Itu mama kalau bisa beli yang batu akuarium, nah, warna-warni kan. Nah itu kan ada warna merah, hijau. Habis itu mama latih lagi, ini warna apa? Nah berarti sudah berapa kemampuan? 3. Ini biasanya saya ngajarinya buat bu guru ini ya, nggak apa-apa, mama-mama juga jadi pinter nanti di rumah ya. Nah itu udah 3 kemampuan.
Biasanya batu-batu kerikil itu bentuknya rata nggak? Enggak, ada yang kecil, ada yang besar. Nanti suruh bandingin, mana yang kecil, ukuran yang kecil dan yang besar. Suruh bandingkan anak itu, udah berapa kemampuan? 4. Kita coba pakai lidi misalnya. Dicoba lagi, bikin lagi seperti itu anak akan cepet lah. Itu adalah metode terbaru. Mama mau ini. Cuci dulu. Soalnya ngeliatin mulu nanti. Karena di dalam hadis, ketika kita misalkan masak, punya makanan, orang itu misalkan kecium baunya atau melihat seperti ini nggak ditawarin dosa saya ya gitu. Mama biar gini-gini tugas saya ustazah. Cuma belum insaf aja ya. Jadi harus seperti itu di rumah, pakai korek api, pakai lidi, siapin mulai sekarang nih lidi, korek api jangan dibuang. Buat belajar anak di rumah lebih cepet anak itu seperti itu. Makanya di sekolah juga kan banyak tuh. Kamu udah pernah naik ke atas? Ada biji-bijian, ada apa tuh namanya? Segala macam ada lah di sana ya. Ada batu, ada ini. Nah itu untuk merangsang huruf biar anak cepat membaca, cepat menulis, kemudian juga cepat bisa berhitung. Daya kritisnya juga nyampe ininya nih ya. Daya nalarnya gitu ya. Saya pernah kunjungan juga ke atas, ceritanya berapa bulan yang lalu. Temanya itu tentang kendaraan. Ada anak yang cerdas loh, Mbak. Cerdas. Dia bikin, karena sekarang memang nggak pakai kursi ya, belajar kurikulum merdeka. Jadi jangan sampai, sekolah di Bu Haji Ratiwi mah nggak ada kursinya, nggak ada mejanya. Iya ada, tapi kan nggak kepake. Sekolah saya juga nggak kepake, jadi akhirnya ditumpuk. Karena sekarang anak itu merdeka biar aja dia bebas bergerak mau ngapain, cuman kayak main layangan diterbangkan tapi kita tarik ulur gurunya gitu ya. Sekarang nih saya anak nih pola pembelajaran yang benar sekarang ini gini loh mah. Bu Haji Ratiwi sudah nyiapin bahannya yang banyak di meja. Mau membentuk hurufnya kata Bu Haji Ratiwi atau Bu Nopi atau Bu Titi, boleh kalian pakai batu kerikil, boleh kalian nyusunnya pakai ranting pohon, boleh kalian nyusunnya pakai korek api, misalnya boleh kalian nyusunnya pakai biji-biji kerang, terserah, itu dibebaskan. Kira-kira anak itu akan nyusunnya dengan bahan yang sama apa beda-beda? Beda-beda. Itu yang sekarang dimaui sama kurikulum merdeka. Jadi diharapkan anak tuh punya keinginan dong mah, ya enggak? Punya keinginan. Saya mah pengen nih sekarang nih saya kasih terigu sama mama, saya kasih terigunya. Kalau ibu-ibu mah biasanya harus ke bahan-bahan dapur ya. Saya kasih terigu, saya kasih mentega, saya kasih minyak. Saya kasih mentega, saya kasih terigu, kasih gula pasir segala macam ya. Misalnya ada 5 bahan yang saya kasih. Nih mah terserah mama mau bikin apa. Kira-kira akan sama nggak ini? Mama mau bikin apa? Donat, mama? Bolu, mama? Gorengan, mama? Risol, mama? Pisang goreng. Oh, pisang goreng. Kan tadi nggak dikasih pisangnya, mah. Namain sendiri. Mama bikin apa? Gorengan. Jangan sama. Brownies, ya. Misalnya nih ya. Pasti akan berbeda, tapi sesuai dengan hati kita, ya nggak? Sesuai dengan kemampuan kita. Sekarang saya gini, mah, nih saya ada bahan. Pokoknya semuanya wajib ya bikin donat. Kira-kira nih yang ini nggak bisa bikin donat, bantat nggak? Nah, itu juga anak seperti itu mah. Bahan mah disiapkan sama Bu Haji Ratiwi semuanya. Tapi sama Bu Haji Ratiwi dipaksa. Pokoknya semuanya harus nulis pakai pensil dan kertas. Mabok lah mah itu anak. Ya nggak menyenangkan, dia pasti jenuh. Tapi kalau misalnya, nih ibu guru punya ini nih, nanti kalian bisa menyusun huruf pakai batu kerikil, pakai tutup botol, misalnya pakai kerang, pakai ini dan lain-lain. Itu anak anteng nggak? Ini udah punya anak semua kan mama? Biar mama masaknya anteng, masaknya tenang di dapur. Anak kalau anteng diapain? Dikasih mainan. Kalau mainannya satu jenuh nggak dia? Jenuh. Maka mainannya harus banyak. Kalau banyak anteng nggak? Anteng. Nah setelah ini pola pembelajaran dirubah, itu banyak testimoni guru-guru laporan ke saya, Bu,
setelah dirubah bentuk kelas seperti ini, itu anak-anak jadi nggak mau pulang Bu, katanya gitu. Jadi gurunya yang capek nungguin anak main gitu. Aturan pulangnya jam 10, ini jam 11 masih pada mau main itu karena dia tidak merasa jenuh di situ. Anak di situ kira-kira ketika dia menyusun huruf pakai batu, pakai kerang, kira-kira anak merasa dibebani enggak? Enggak. Jadi seperti sedang bermain kan? Padahal bermain yang bermakna itu dalam kurikulum Merdeka seperti itu. Jadi bermain yang bermakna itu tapi seolah-olah menurut anak itu sedang bermain padahal itu ada artinya gitu. Biar mereka cepat bisa mengenal huruf dan angka. Nah gitu. Jadi mama harus nyampein nih ke mama-mama yang lain. Kalau di Bu Haji Ratiwi memang tidak diperbolehkan yang namanya tadi salistung kayak tadi. Sekarang dalam kurikulum Merdeka nggak harus pakai itu. Pakai apa bisanya, Mak? Spidol boleh. Terus pakai apa lagi? Krayon. Bu, ini pinter Bu, mendingan jadi guru aja nanti kalau ada guru cuti ya. Gitu ya, gitu. Boleh pakai krayon, boleh pakai pensil, boleh pakai spidol. Pakai apa lagi? Areng, Mah. Kalau areng di rumah jangan dipakai bakar sate. Bawa buat anak menyusun huruf. Boleh pakai batu juga tapi nyusunnya di tanah misalnya gitu ya. Jadi pakai berbagai media anak lebih seneng nggak? Lebih seneng gitu. Coba deh mamah deh nanti kalau nggak testimoni ajakin Bu Haji Ratiwi ke atas nih, coba ayo mah kita nyusun huruf, pasti anteng sendiri semua gitu ya. Jadi akan lebih menyenangkan karena sekarang dalam kurikulum Merdeka itu pembelajaran itu harus menyenangkan dulu buat anak. Kalau anak sudah senang dia akan nyaman nggak? Nyaman, akan betah gitu. Jadi seseorang kalau udah senang segala macam, apapun yang diajarin sama gurunya masuk nggak? Jadi makanya di sini harus dimulai dulu pembelajaran itu harus menyenangkan buat anak, ya. Nah itulah dalam kurikulum Merdeka intinya semua anak itu harus senang dulu, harus bahagia dulu. Sesuatu hal yang dimulai dengan rasa bahagia pasti ujungnya akan happy, bener nggak? Sesuatu hal yang dipaksakan di awal akan bagus nggak? Enggak. Nah ini fungsinya mama baca sendiri ya, tapi terlalu banyak. Intinya fungsinya ini adalah membantu program sekolah gitu aja. Pokoknya setiap Bu Haji Ratiwi bikin program apapun, mama kewajibannya apa? Membantu juga kan harus pakai dana, ya enggak? Kalau namanya semua kegiatan itu butuh dana enggak, Mah? Manasik haji butuh dana? Butuh dana karena kan harus bayar ke sananya. Makanya biar tidak memberatkan, ada komite di sini, ada PUMG. Mama bisa nyicil misalnya untuk kegiatan akhir tahun. Untuk misalnya kegiatan perpisahan bisa dicicil dari mulai sekarang. Makanya Bu Haji Ratiwi udah saya pesankan libatkan semua komite. Semua PUMG wajib dilibatkan. Jadi misalnya Bu Haji Ratiwi mau bikin kegiatan outing kelas misalnya, itu mama harus ikut ke damkar misalnya atau kemana, itu mama wajib ikut gitu. Ikut tuh bukan cuma ikut tapi kan harus didanai juga kan. Misalnya kita ke damkar itu pasti kesananya bayar gitu kan, transportnya bayar gitu. Jadi makanya harus dilibatkan karena kalau orang tua dilibatkan pasti akan tahu semua seluk beluk sekolah tuh kegiatannya apa aja sih gitu. Jadi kalau misalnya tidak dilibatkan kan pasti ini sekolah duit lagi gitu kan, paling gitu. Cuma kalau dilibatkan, oh iya ternyata uangnya dipakai ke sini gitu ya. Yang ketiga, fungsinya orang tua di sini jadi narasumber juga nanti di sekolah, bisa mendampingi guru di kelas gitu. Nggak apa-apa mama jadi guru nih, misalnya nih mama nih di kelas mendampingi Bu Novi, mendampingi Bu Titi, jadi tahu piket aja piket. Bu Haji Ratiwi bikin jadwal piketnya. Ini kan nggak ada yang bekerja nggak? Nah, yang nggak bekerja bisa dilibatkan. Hari ini mamahnya Yura misalnya ngelihat di kelas, Mama Yura nanti dampingi anak-anak di sekolah, tetap gurunya tetap ngajar, cuma mama mendampingi anak-anak tuh ya. Itu wajib di situ di dalam kurikulum Merdeka, wajib mendampingi anak ketika di kelas gitu. Bu, tapi kalau saya ada di kelas, anak saya jadinya manja. Pakai strategi mah. Mama kelompok A, nanti ditempatkannya di kelompok B, kan nggak ketemu gitu ya. Mama misalnya kelompok B, anaknya ditempatkannya di kelompok A gitu. Terus yang kedua, yang ini misalnya pinter bikin donat, tadi kan udah bilang donat kan mama ya. Cooking class nanti di sekolahan sama Bu Haji Ratiwi, Bu, saya
pinter bikin donatnya nih, yuk anak-anak kita cooking class gitu, cooking class di kelas. Jadi mama yang jadi narasumbernya, jadi gurunya, mengajarkan ke anak-anak bagaimana cara membuat donat gitu. Anak-anak seneng nggak kalau kayak gitu mah? Seneng kan gitu. Mama juga jadi guru kan, akhirnya seneng ya gitu. Kemudian, Bu, saya mah nggak bisa bikin donat, saya bisanya cuma bikin sate buah. Nggak apa-apa, kemampuannya apa gitu. Saya kebetulan punya orang tua murid ada dokter hewan. Dokter hewan di depannya itu, di depan sekolah itu dia punya klinik hewan. Alhamdulillah saya panggil, jadi dia ngajarin ke anak-anak bagaimana sih cara merawat hewan gitu. Terus kita kunjungan ke pet shopnya, kemudian ke kliniknya gitu. Nah terus, Bu, saya mah kerjanya cuma di posyandu aja. Gak apa-apa, panggil juga di posyandu, ngajarin ke anak-anak bagaimana cara pola hidup bersih dan sehat gitu. Jadi nanti Bu Haji Ratiwi akan melihat nih potensi orang tua yang dipunyai apa sih. Oh, mama ini keahliannya sebagai misalnya pinter masak. Oh, mama ini keahliannya sebagai petani misalnya. Tapi di sini mah kan daerah kota ya, nggak mungkin ada petani. Kalau di kampung biasanya yang udah menerapkan kurikulum merdeka itu anak-anak dibawa ke sawah orang tua murid itu. Jadi orang tua murid tuh yang menjelaskan bagaimana cara menanam padi gitu, bagaimana cara menanam bayam gitu mah. Jadi memberdayakan orang tua misalnya sesuai dengan kemampuannya. Misalnya ada yang dokter gigi, panggil ke sekolahan Bu Haji Ratiwi. Jadi nanti meriksa anak-anak gratis kan, nggak usah bayar kalau ada dokter. Jadi berdayakan semua potensi orang tua murid. Saya pernah ketika lagi memberikan penilaian ke sekolah, ternyata ada orang tua murid dia kerjanya di damkar. Dipanggil sama gurunya, sama kepala sekolahnya, Pak, nanti tolong ya memberikan edukasi buat anak-anak bagaimana menangani ketika terjadinya kebakaran misalnya. Dipanggil Bu, itu orang tua murid yang jadi gurunya di situ. Seneng nggak kira-kira anak-anak Bu? Seneng. Bu, saya mah kan bisanya cuman dalam bidang agama. Enggak apa-apa, ngajarin nih mama-mama ngaji ya kan, misalnya ceramah di sekolahan, atau misalnya Bu, gimana kalau parenting aja boleh, bagaimana cara mendidik secara islami, bisa seperti itu. Bu Haji Ratiwi rajin. Ini tuh mah kepala sekolah yang terbaik. Terus dia sudah menjadi narasumber se-Indonesia lewat online. Itu beruntung loh mama sekolah di sini ya gitu. Jadi ini potensi terbaik lah gitu. Jadi makanya saya merekomendasikan juga ke teman-teman yang mau studi banding sekolah-sekolah lain tuh yang mau mencontoh pola pembelajaran, saya arahkan ke sini gitu ya. Beruntung loh mama, bersyukur ya. Alhamdulillah ternyata tidak salah pilih memilih sekolah ya. Carilah sekolah itu yang sudah berizin, yang sudah terakreditasi. Kalau cuman berizin tapi belum akreditasi, tetap masih abal-abal ya. Jangan cuman ngelihat murahnya mah, tanya dulu sekolahnya berizin nggak, itu yang pertama. Karena kalau nggak berizin nanti mama masuk sekolah SD akan ditanyakan ijazahnya. Sekarang wajib PAUD 1 tahun. Jadi kalau di Kota Bogor ada perwalinya, nggak ada ijazah nggak bisa masuk ke SD negeri, nggak bisa gitu ya. Jadi makanya tanyakan dulu sekolahnya, yang pertama harus berizin dulu, sudah terakreditasi, terus lihat prestasinya apa di sekolah ini gitu ya. Ternyata prestasinya banyak, Bu Haji Ratiwi bagus banget. Terus di sini juga sekolah penggerak. Saya datang ke sini kan bukan Bu Haji Ratiwi yang bayar, tapi pemerintah. Jadi saya membina mama-mama di sini, yang bayar pemerintah gitu. Karena memang itu bonus buat Bu Haji Ratiwi, buat sekolah ini. Dia lolos di sekolah penggerak, oke, saya bina selama 3 tahun. Wah, luar biasa mah itu. Itu sekolah penggerak itu merupakan sekolah unggulan yang dipilih oleh pemerintah. Jadi bersyukur ya. Jadi makanya nih mama ada tetangganya, udah masukin ke situ aja, ke Bu Haji Ratiwi, ini sekolahnya berprestasi gitu ya. Jadi mama yang ada di sini ini harus menjadi duta sekolah ya, memberikan informasi sebanyak-banyaknya kepada masyarakat bahwa ini loh sekolah terbaik gitu. Yang dipilihnya bukan yang dipilih oleh Bu Neneng, bukan, dipilih langsung oleh pemerintah gitu. Dan pemerintah ketika memilih Bu TK Salafus Soleh sebagai sekolah penggerak ini melalui beberapa tahap, bukan cuma wawancara, tapi kan dilihat dari bukti prestasinya. Apa aja sih bukti prestasi, misalnya sertifikat apa aja yang udah pernah didapat sama Bu Haji Ratiwi, terus
prestasi apa aja yang udah pernah diraih. Kemudian praktek juga ya, praktek ngajar kan, iya simulasi online mah, tapi si pengujinya tuh melihat bagaimana Bu Haji Ratiwi ngajar. Termasuk ketika saya dipilih jadi fasilitator sekolah penggerak, sama prosesnya. Dilihat dulu dari mulai ijazah, dari mulai prestasi kita, dari mulai wawancara. Setelah wawancara ada uji tes ya, tes tulis. Kemudian habis tes tulis ada sama saya juga simulasi mengajar seolah-olah banyak orang. Atau mama bayangin itu 2 orang itu melihat kita mengajar online gitu ya, mengajar secara online. Ya alhamdulillah lolos, berarti dianggap baik gitu ya, dianggap bagus lah gitu, karena memang tidak semua bisa lolos gitu. Program-programnya bikin ya mama komite. Programnya yang pertama adalah membantu sekolah, kemudian yang kedua apa mas selain itu? Ada PMT di sini, ada PMT, nanti mama-mama yang menyiapkan, siapkan uang kasnya Bu Haji Ratiwi nggak usah ikut-ikutan berapa nominalnya, biarin aja mama-mama memutuskan sendiri, karena kan komite itu merupakan satu apa ya, semacam satu wadah yang terpisah dari sekolah gitu. Meskipun itu persatuan orang tua murid dan guru, tapi ada kepengurusannya sendiri gitu ya. Jadi uang kasnya dikelola oleh sendiri. Nah uang kas itu untuk apa? Bisa untuk PMT, untuk mensubsidi kegiatan-kegiatan sekolah gitu ya. Kalau di sini sama kayak gitu prosesnya? Oh sama, alhamdulillah ya. Berarti sudah berjalan, sudah bagus. Mudah-mudahan nanti bisa selalu mendukung program-program sekolah gitu ya. Mama mau nggak anaknya pintar? Ya kalau mau pintar harus berani berkorban gitu mah ya. Jadi apapun program yang dibuat oleh sekolah, udah yuk kita ikutin, karena itu pasti udah yang terbaik gitu loh ya. Gitu, karena itu juga nanti akan ada pengalaman tersendiri buat anak. Oh iya, ketika kecil saya diajarin manasik haji, belum pernah nih mengalami bagaimana sih umroh dan haji zaman dulu kita misalnya ya. Waktu di TK dulu kan belum ada kita manasik haji, tapi yang sekarang kan ada anak-anak. Beda nggak mah pengalamannya? Mama punya nggak? Aduh saya mah kok dulu nggak diajarin ya, itu kan sedih ya mah gitu. Makanya iya OTK juga nggak masuk, langsung SD Impres ya gitu loh. Gitu ya, udah jangan sedih mah. Makanya ketika punya anak jangan kayak saya gitu kan, maksud mama jangan seperti saya deh, dulu saya nggak mengalami TK. Kalau udah di TK pokoknya maksimal di TK, biarin dia di TK, pembelajarannya menyenangkan, bahagia. Sekarang kan guru TK tuh yang capek, kalau dulu guru SD yang capek, sekarang guru TK yang capek. Makanya mama jangan pelit-pelit sama guru TK tuh ya. Insya Allah apapun yang mama berikan untuk orang yang memang memberikan manfaat untuk kita, baliknya akan lebih besar. Pokoknya mama harus percaya dengan konsep matematikanya Allah. Kalau konsep matematika manusia, saya punya anggur 3, saya kasih ke mama 2, sisa berapa? 1. Tapi kalau saya konsep matematika Allah, saya kasih apa yang saya punya ke mama, itu baliknya insya Allah akan lebih besar gitu. Ada nggak orang yang miskin karena sedekah? Nggak ada mah. Jadi memang udah janji Allah ya, barang siapa kita memberikan sedekah, maka akan lebih banyak lagi yang kita dapat gitu. Jadi kalau mama niatin misalkan ada punya rezeki sedikit, makanan apa, guru tuh nggak usah dikasih uang mah ya, dikasih makanan aja udah mereka tuh udah girang banget ya. Bener nggak Bu? Iya kan? Apalagi abis ngajar, karena guru TK itu mah, guru TK itu serba harus dituntut. Anak mau cebok, guru TK, bener nggak? Iya nggak? Semua mau makan, segala macam pokoknya. Kan mama nggak disuruh sama Bu Ratiwi nungguin terus di kelas kan? Jadi semua, Bu mau pipis, pasti dicebokin sama bu gurunya gitu ya. Tapi jangan sampai, Bu saya punya makanan sodakoh ya Bu, jangan begitu kan, kata Bu Neneng sodakoh kan gitu ya. Urusan sodakoh udah cukup mama dan Allah aja yang tahu. Pokoknya saya niat ngasih, mudah-mudahan barokah apa yang saya berikan buat guru anak saya, imbasnya untuk anak saya gitu, insya Allah. Juga udah. Iya, inama amalu biniat ya, segala amal itu dihitung dari niatnya dalam hati. Meskipun mama tidak terucap, tapi ini sudah ada keretek di hati, insya Allah dinilai sama Allah, karena Allah maha tahu ya. Mama mau sholat baru niat doang di hati, tahu-tahu
meninggal, itu udah dicatat mah. Harus tulus membantu sekolah juga harus tulus gitu ya, harus ikhlas ya, ini buat anak saya biar anak saya pinter gitu ya. Jadi alhamdulillah yang pengalaman-pengalaman yang saya sebutkan tadi itu pernah saya alami gitu. Makanya saya juga anak 3 ini mah, anak 3 berarti kan guru di sekolah ada 3 itu mah, setiap semester tuh saya harus nyiapin kadonya 3. Nggak apa-apa mah, insya Allah ketika niat itu ada aja rezekinya gitu. Jadi bukan memaksakan ya, tapi ketika saya niat, ih saya pengen ngasih nih buat guru anak saya gitu, ternyata ada aja rezekinya gitu. Ternyata pas waktunya ada gitu. Dan guru gak pernah meminta, dikasih ya syukur, nggak dikasih alhamdulillah. Mereka bener gak Bu Guru? Iya bener ya, nggak dikasih dimarahin gak anaknya? Enggak ya gitu. Jangan maksain. Kalau mama ada kelebihan, ada rezeki, anggap itu sodako kita ya. Ini juga saya begini tidak memberikan makanan ke mama, tapi saya sodako ilmu. Sodako ilmu itu ada nilai ibadahnya enggak? Ada. Berarti saya dinilai berupaya untuk di mata Allah, mudah-mudahan ya bernilai ibadah gitu ya. Jadi mama juga harus seperti itu gitu ya. Mudah-mudahan ada nilainya gitu. Cukup mama aja dan Allah yang tahu. Jadi jangan nanti kata Bu Neneng sodako, Bu aku sodako ini, ambil nasi, bawa nasi sama ini buat ibu gitu. Nah ini mah tanggung jawab komite. Pokoknya ini terlalu banyak nanti mama pusing bacanya ya. Pokoknya tadi udah ya, intinya udah tahu ya komite itu seperti apa, PWMG itu fungsinya untuk apa ya. Jadi memang harus tapi ini mama ngelola uang, misalnya ngelola uang komite, tetap harus ada laporannya setiap bulan. Laporannya misalnya pemasukan uang komite 1 bulan misalnya 1 juta misalnya, pengeluaran berapa, di bawahnya harus ada tanda tangan Bu Haji Ratiwi ya. Di bawahnya ada tanda tangan Bu Haji Ratiwi, ada ketua, terus ada bendahara juga gitu. Jadi Bu Haji Ratiwi di situ mengetahui, artinya seluk beluk atau keluar masuk uang itu ibu kepala sekolah bertanggung jawab dan mengetahui ya. Jadi itu kerjasama makanya gitu ya. Nah siapa saja sih yang boleh jadi anggota komite? Ya berarti di mama-mama ini yang boleh jadi ketua komite, dari orang tua murid gitu ya. Orang tua muridnya yang benar-benar bisa diajak kerjasama. Kalau nggak bisa diajak kerjasama ya susah. Kalau komite di sini berjalannya seperti apa? Biar mama deh yang ngomong, saya capek. Coba ayo mah, siapa yang berani? Mama deh yang pakai baju pink, kan belum dapat donatnya. Ayo mah, coba mah. Alhamdulillah untuk jalannya komite ini bagus. Ini saya kasih DP dulu. Biar semangat ngomongnya jadi banyak gitu. Bagus. Ada anak-anak tuh orang tua wali murid terlibatkan juga baca cerita. Oh iya, bagus ya. Ada visitnya buat kunjungan. Jadi ya alhamdulillah. Seneng ya mah? Seneng. Ayo mah, coba mah. Biar adil. Bu Haji, yang merah Bu Haji, 1, nggak apa-apa DP dulu. Biar semangat ngobrolnya. Ayo mah, nggak apa-apa. Kan udah ngumpul di sini, jadi nggak apa-apa. Ayo, gimana? Udah emang apa namanya? Kerjasamanya bagus gitu ya. Harus kompak ya. Iya, kompak. Ya udah aja belum itu apa? Kayak home visit gitu. Bergantian home visitnya. Iya, kayak membangun apa namanya? Keluargaan bersama wali murid sama orang tua gitu. Terus dari ini juga yang dari cerita ya, jadi kayak mendekatkan orang tua murid sama murid yang lain gitu. Betul. Ada lagi? Keluarganya Lebih erat, alhamdulillah ya. Jadi bahkan sampai anak lulus pun mudah-mudahan erat terus gitu. Karena kan biasanya kalau di TK ini yang berantem, anaknya yang berantem, yang ribut mamahnya. Anaknya mah 1 menit 2 menit udah baikan, besoknya dendam, akhirnya korban anak dipindahin ke sekolah lain. Ada yang begitu mah. Itu mudah-mudahan di sini mah nggak ada ya. Solehah dah insya Allah ya. karena
ada keluarga itu jadi lebih rapi ya. Ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Silahkan Mama yang pakai baju biru. Nanti Mama Yura terakhir ya. Sekaligus menutup kegiatan. Mama kenapa anaknya disebut dinamain Yura? Ya silakan Ma. Karena terlalu happy mamanya gitu. Oh udah tuh di DP dulu tuh. Oh itu mah beda sendiri coklat. Oke nggak apa-apa. Oh pernah. Wah hebat. Keren keren. Tuh kan, saya belum nyampein Bu Haji Rati udah action, ya kan? Berarti udah hebat di sini. Terus, alhamdulillah ya. Ikutan happy. Emaknya kalau happy pasti botram. Iya, ya, hebat ya pokoknya mah luar biasa ya. Oh iya, setiap hari Rabu ya. Bikin project bareng-bareng. Projectnya apa tuh? Masakan ini ya masak-masak. Oh masak-masak. Oh masang bendera. Terus? Mencuci sepeda motor. Oh iya iya seneng ya. Basah-basahan. Seneng ya. Ada yang pinter nari nggak di sini? Senam nggak apa-apa ajarin senam. Mah kalau di sekolah saya iya senam bareng. Ada anak senam mama di belakang yang ikut. Tadi pada ngeliatin doang. Iya malu ya karena ada Bu Neneng mau datang gitu kan. Udah keringat dingin ya. Kalau sekarang udah kenal? Udah plong ya. Besok mau dipanggil lagi ke sini Bu Neneng. Oke, Mama Yura, gimana Mama Yura? Masih muda ya Mama Yura ya? Hah, anak udah 3? Ya ampun, kecil-kecil anaknya udah 3. Oh, bagus. Udah akrab ya. Kirain Mama masih pengantin baru. Anaknya udah 3 ya. Kepilih. Apa-apa kan udah tahu lingkungannya seperti ini gitu. Nanti yang keempat kelima di sini lagi ya anaknya. Pokoknya udah 4. Oh ya Allah luar biasa. Udah 4. Generasi terus. Alhamdulillah. Anaknya alhamdulillah udah jadi guru Bu. Udah jadi guru. Nanti cucunya berarti masuk sini. Oh udah Kerawang jauh sih ya. Mungkin kalau jadi guru terus dia punya anak kalau deket sini masih sekolah di Buratiwi kayaknya ya. Regenerasi ya. Saya megang cucu ya Gitu. Jadi sekarang jemputnya bukan jemput anak. Ya, cucu. Jemput cucu gitu ya. Udah bagus. Alhamdulillah ya, berarti sudah berjalan. Nah, ini juga kenapa di sini bisa berjalan, bisa baik, bisa sesuai dengan porsinya berjalannya. Karena memang dipimpin oleh kepala sekolah. Karena ini berkaitan dengan kepemimpinan sekolah. Pemimpin sekolah yang baik itu yang bisa memanage semuanya, di-manage orang tuanya, di-manage gurunya, di-manage programnya, di-manage gitu. Jadi semuanya harus terarah gitu, dan alhamdulillah sudah terarah. Saya belum ngomongin, saya tadi cuma ngomongin Mama jadi narasumber di kelas, ternyata udah ada yang jadi petugas perpustakaan ya, udah ada yang membacakan cerita, udah bagus banget, itu udah luar biasa ya gitu. Jadi ada keterlibatan orang tua, pokoknya setiap program apapun harus dilibatkan orang tua gitu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan Mama? Cukup. Ini belum dikasih kue Mama Yura, lupa kan. Jadi intinya kebagian semua ya kan
gitu. Enak kan kalau ikut materi sama Bu Nanang dikasih kue ya, gitu. Jadi nggak tegang lagi, iya nggak tegang duluan. Iya, kalau tadi mau udah kayak ngeliat malaikat maut ya, udah bingung gitu ya. Nah, mungkin dari saya juga cukup ya, itu saja. Mungkin tadi kekurangan Bu Haji Ratiwi, tinggal memberikan SK. Jadi mama nggak bodong ya. Wih keren ketua PWMG TK Salafus Solid, tadi begitu ditanyain nggak ada suratnya, jadi bodong dong. Tapi mungkin ada. Oh disimpan, harusnya di copy nanti dikasihin mama-mama. Nanti mama kalau udah dikasih sama Bu Haji Ratu liatin ke semua, ini saya sudah resmi, sudah mendapatkan suratnya gitu, dipoto di share di grup gitu ya, gitu. Jadi biar termotivasi dibingkai. Iya nggak apa-apa dibingkai, penghargaan seumur hidup nanti kan belum tentu nanti mama punya anak lagi kan. Kalau punya anak lagi mungkin dipilih lagi bisa, oh ini tahap ini dua lagi ya, masih bisa dua lagi gitu ya. Mungkin dari saya juga cukup. Kurang lebih saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan ya, mohon maaf ya Ma, ini memang saya memang pembawaannya seperti ini gitu ya, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Mudah-mudahan obrolan kita pada hari ini bermakna gitu ya, bisa bisa bermakna buat mama-mama semua. Dan tolong sampaikan ke mama-mama yang lain, ini loh POMG itu seperti ini, kerjanya seperti ini, terus tugasnya seperti ini, nanti udah disampaikan ya, biar nanti yang lain juga paham. Harusnya memang dikumpulin semuanya nih biar rame gitu ya, biar orang tua semua tahu. Jadi Bu Haji Ratu ini nggak usah capek-capek ngomong, kalau yang ngomongnya orang lain biasanya ngerti gitu ya, karena yang ngomong ini kan orang luar ibaratnya ya gitu. Baik, itu saja mama-mama, mungkin ada yang mau disampaikan dari Bu Haji Ratiwi, saya serahkan nanti ke Bu Haji Ratiwi. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak untuk sekolah di As-Salafus Soleh ini menyenangkan pembelajarannya. Ada kegiatan-kegiatannya, ada kegiatan Islamnya buat belajar sholat duha berjamaah, terus ada zikir. Untuk kegiatan wali muridnya juga dilibatkan untuk membacakan cerita tiap hari Rabu seminggu sekali. Terus ada home visitnya buat kunjungan ke tiap siswa gitu ya. Kesannya anak saya sekolah di As-Salafus Soleh ini, yang pertama anak saya tuh jadi lebih mandiri, jadi gampang berbaur dengan temannya. Terus agamanya juga kuat, bagus pendidikan agamanya, dan juga kekeluargaan antara orang tua dan guru dan juga kepala sekolah di sini, kekeluargaannya itu sangat kuat gitu, dan lebih kompak lagi gitu. Pesan-pesan saya waktu dilibatkan di lingkungan sekolah itu sangat menyenangkan ya, karena dari orang tua dan murid juga sama guru, jadi kita ada kekompakan di situ, jadinya kita happy aja, jadi enak gitu. Dan guru-guru juga untuk ini jadi membuka enak aja pokoknya gitu, seneng, anak-anak juga bahagia, pokoknya happy aja. Alhamdulillah untuk sekolah di As-Salafus, satu sekolah penggerak, dua berakreditasi A, terus ketiganya perasaannya menyenangkan di sini, antara siswa sama orang tua sama guru. Saya di sini sudah memasukin anak 4. udah 4 generasi. Maju terus buat As-Salafus. Ya, udah ya, itu aja. Assalamualaikum, saya selaku wali murid yang anaknya bersekolah di As-Salafus. Untuk kesan dan pesannya bisa bersekolah di As-Salafus ini banyak ya, terutama anak lebih mengenal sisi dari sensorik dan motoriknya lebih baik, terus dari lingkungannya juga bagus, dari agamanya juga bagus, terus dari metode belajarnya juga baik, banyak yang metodenya yang lebih berhitung, lebih bervariasi ya, jadi nggak memfokuskan untuk kalistung juga. Terus anak juga lebih berkreativitasnya juga lebih banyak.
Terus untuk kegiatan anak-anak juga melibatkan orang tua murid juga. Terus ada di sini juga ada banyak kegiatan sih, seperti wali murid menceritakan buku cerita kepada anak-anak. Terus ada sebagai petugas perpustakaan juga. Terus ada home visitnya juga, dan ada anak-anak juga ada kelas ininya ya, cooking class ya, untuk melatih anak-anak supaya lebih fokus kreativitasnya. Gitu aja. Terima kasih. Kesan aku nyekolahin anak di sini ya, dari anak nggak bisa apa-apa jadi sekarang udah bisa apa-apa, udah bisa nulis, terus motornya juga bagus, terus alhamdulillah lah. Terus kegiatan orang tua bisa jadi petugas perpustakaan, terus ada kegiatan home visit sebulan 2 kali. Udah seneng lah pokoknya. Berarti banyak perubahan ya. Iya, pokoknya anaknya senang, emaknya juga senang.